Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan buatkan sebuah tutorial bagaimana membuat domain name system atau DNS dalam sebuah server OS Linux. Nah, di sini saya sudah menginstalkan Debian Linux 10 versi 10. Nah, yang pertama kita harus masuk ke terminalnya dulu. Kita masukkan login root. Nah, yang pertama kita harus konfigurasi IP-nya dulu dengan perintah nano etc network interface. Nah, di sini kita akan buatkan, misalnya saya sudah buatkan IP server itu 200.1.1 prefix 24 atau netmasknya itu 255.255.250. Nah, di sini juga saya sudah buatkan DNS yang akan kita bikin, yang kita buat, yaitu misalnya saya buat domain aku.com. Nah, jadi yang pertama kita harus ngisi dulu IP-nya dan dipastikan IP itu sudah tertanam di dalam server. Ya. Yang kedua, kita harus mengecek IP-nya dan kita restart IP-nya dulu. Restart konfigurasinya dengan perintah etc init networking restart. Kemudian kita cek IP-nya dengan perintah, kalau Debian 9, Debian 10, Debian 11 itu perintah mengecek IP-nya itu dengan IP A, ya, IP A. Nah, di sini belum kelihatan ada IP-nya, di situ di INP OS3 belum kelihatan. Nah, kita lihat dulu di atas interface. Ini biasanya kita kasih auto INP S3. Kita simpan, yes, enter. Kemudian kita kembali merestart. Baru kita cek kembali IP ADR. Nah, itu sudah ada 200.1 prefix 24. Kalau yang terbiasa menggunakan ifconfig di Debian 8, Debian 7 ke bawah, itu kita harus menginstal tools ifconfig, ya. Nah, setelah mengkonfigurasi IP-nya, kita install paketnya, itu adalah bin 9. Jadi kita install apt-get install bin 9. Nah, kalau seperti ini artinya tidak terbaca. Kita baca dulu CD-nya. Kita baca CD-nya di device, kemudian cari Debian 10 CD1 dulu kita baca. Cara membacanya itu dengan apt cd-rom. Nah, kemudian kita baca CD yang lainnya, CD2 kembali, kemudian perintah apt cd-rom out, kemudian di CD3 apt cd-rom out. Nah, perintah ini sebenarnya pada saat penginstalan awal bisa kita baca semua, supaya bisa pada saat menginstal paket dia tidak akan mencari. Nah, sekarang kita perintah menginstal seperti tadi, apt-get install bin 9, maka dia akan terbaca. Kemudian pilih yes, masuk ke binary 1 cd1 enter, masuk lagi ke cd2 enter. Nah, setelah terinstall paketnya, langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi binnya. Nah, untuk mengkonfigurasi binnya, alangkah baiknya kita masuk di folder binnya. Nah, untuk masuk di folder bin itu kita perintah dengan cd etc bin, enter. Nah,
kita lihat isi folder binnya dengan perintah ls. Nah, yang diperhatikan adalah file db127, kemudian db lokal, kemudian name conf default zone, karena disitulah kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi itu dulu name it conf-nya, zone reverse dengan forward. Jadi perintah nano name it default zone. Nah, zone pertama yang kita akan buat adalah zone local host. Zone local host. Zone local host diganti dengan nama domain aku.com. Kemudian file masternya, sebenarnya file masternya ini saya pindahkan sebentar di file database tadi db127 dengan db lokal. Itu saya akan pindahkan di var etc bin. Kemudian nama filenya saya ubah menjadi A misalnya, ya terserah ya. Saya menandai dengan kode A, menandakan dia adalah domain supaya gampang sebentar troubleshootingnya, kesalahannya di mana. Oke, kemudian di bawah ini adalah database IP. Yang dibaca adalah IP segmen pertama 200. Kemudian filenya ada di var etc bin. Kemudian nama database-nya untuk IP saya kasih 1. Oke. Kemudian saya simpan, Ctrl X, yes, enter. Kita lihat kembali isinya bin ls. Kita fokus di db127 dengan db lokal. db127 saya akan pindahkan, ya, copy. Ya, saya copy. Gunanya untuk apa di copy? Supaya kalau ada kesalahan, ada yang rusak filenya, masih ada masternya. Jadi kita copy saja cp db127, saya copy ke var cache bin, ya, var cache bin. Kemudian db lokal juga saya pindah copy ke sana, var cache bin. Oke, ada yang salah tadi di zone-nya, bukan di var etc bin, tapi var cache bin. Jadi saya masuk kembali ke atas. Ini saya pindahkan, saya ganti var cache bin. Yang di bawah juga var cache bin. Saya simpan. Saya biasanya menyimpan dengan Ctrl X, keluar, dan saya simpan, yes, kemudian enter. Saya masuk kembali ls. Ini saya sudah pindahkan tadi, copy db127 dengan db lokal. Maka saya akan menuju ke sana, ke folder tersebut. Ya, saya masuk ke cd var cache bin. Isinya apa? Kita buka dengan perintah ls. Nah, di situ ada db127 db lokal. Sekali lagi saya akan mengganti namanya. db127 itu menjadi db1 dan db lokal itu dengan dba, seperti di zone-nya tadi, di forward dan reverse-nya. Jadi saya ganti. Jadi saya bisa copy dan ganti cp db127 menjadi db1. Yang kedua db lokal menjadi dba. Enter. Kita lihat isinya sudah bertambah db1 dba, masih ada db127 db lokal. Berarti kita akan menggandakan file db itu. Kalaupun sebentar ada kesalahan, masih ada masternya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi zone-nya, database zone-nya itu db1 dengan dba. Nano db1, enter.
semua kata localhost saya ganti dengan domain. Ini aku.com. Hati-hati dengan tanda titik, tanda koma, karena kesalahan itu atau hilang maka DNS sebentar tidak berjalan. aku.com. Yang di bawah aku.com, bawah aku.com. Kemudian IP-nya di sini kebetulan 111 jadi 11 IP-nya. Saya simpan, saya keluar, Ctrl X, simpan ya, kemudian enter. Saya konfigurasi lagi database untuk DBA-nya. DBA itu yang nama domain localhost DBA. Saya ganti localhost-nya menjadi aku.com. Kemudian localhost berikutnya saya ganti dengan aku.com. Yang di bawah juga aku.com. aku.com. Kemudian IP-nya adalah 200.1.1. kemudian di bawahnya 200.1.1. AAA-nya ini adalah cadangan kalau misalnya kita membuat FTP, membuat email server. Ini kita ganti dengan www. Setelah itu kita keluar, Ctrl X, tekan ya, y, kemudian enter. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi, kita restart dia, etc init-d bin 9 restart. Oke. Nah, setelah langkah ini kita akan resolve dulu DNS-nya supaya dia bisa mencari. Ya, caranya perintah nano etc resolve. Nah, di sini kita tambahkan ini search aku.com, kemudian name servernya 200.1.1.1. Ini sudah betul ya, sudah ada. Jadi sudah ada, kita Ctrl X. Nah, setelah itu kita ngecek. Caranya mengecek berjalan tidaknya di server itu dengan perintah nslookup. Ya, nslookup aku.com. Nah, perintah nslookup tidak dikenali di Debian 9, Debian 10, Debian 11. Yang dikenali itu ada di Debian 8, 7 ke bawah. Nah, bagaimana caranya? Kita menginstal tools untuk nslookup. Nah, perintah untuk menginstal supaya nslookup itu dikenali yaitu dengan apt-get install dns util. Ya, jadi perintah supaya nslookup itu dikenal ya dengan apt-get install dns utils, ya, dns util. Kita enter, kita ya, minta di CD1, masukkan CD1 device CD1, enter. Nah, kita lakukan nslookup aku.com, sudah terbaca. nslookup IP 200.1.1 juga sudah terbaca. Nah, di server sudah terbaca, tapi belum tentu pada saat kita koneksikan ke dalam jaringan atau ke dalam komputer clean itu terdeteksi. Nah, untuk mengujinya kita masuk di komputer clean-nya ya. cmd. Kita ping dulu. Ping 200.1.1. Ini connect.
kita ping dengan domainnya aku.com connect. Kita ping dengan ganti menguji dengan nslookup up aku.com. Nah, ini tidak terbaca ns aku.com. Nah, karena kita belum mengkonfigurasi IP-nya di sini. Kita lihat apakah tadi kita belum konfigurasi di sini ya. Ini sudah ada ya. 200.1.1.3, 200.1.1, 200. Nah, ada kemungkinan karena komputer fisiknya terkoneksi dengan internet. Kita matikan dulu internetnya. Kita matikan. Kemudian kita coba lagi. nslookup aku.com. Nah, ini ya. nslookup aku.com. nsip lookup IP 200.1.1 itu sudah connect juga. Kita coba dengan mengujinya di browser, apakah bisa dipanggil 200.1.1. Nah, ini kita harus menginstal Apache itu server Apache itu supaya di browser bisa terbaca. Jadi kalau server itu tidak ada Apache-nya, maka tidak akan bisa dipanggil di dalam browser. Kita install apt get install Apache 2. Yes. Setelah selesai, kita coba panggil. Ini kita coba panggil dengan IP-nya domainnya aku.com. Nah, ini jadi langkah untuk menginstal DNS itu sebenarnya gampang sekali, cuma 4 langkah seperti yang terlihat tadi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih.